Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ratna Puspitasari. Saya dari kampus Tiami Bekasi dengan nomor UPM CA 1911110841 dengan prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara yang dianugerahi kekayaan alam dan keindahan alam, kaya akan seni daerah, kaya akan adat istiadat dan peninggalan sejarahnya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau di sekitar Khatulistiwa dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Melimpahnya kekayaan alam adalah modal dasar utama bagi pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit excellence satu Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat penting bagi perlindungan masyarakat terhadap barang-barang berbahaya, mendukung industri dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional, memberantas penyelundupan, menunjang penerimaan negara dari sektor bea masuk, pajak dalam impor, dan cukai. Bea cukai merupakan istilah yang cukup familiar bagi orang atau lembaga yang berkutat dalam urusan ekspor dan impor. Bahkan bagi masyarakat umum karena istilah bea cukai sering muncul dalam pemberitaan media. Bea cukai sebenarnya merupakan dua istilah berbeda yang memiliki pengertian terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor maupun diimpor. Sedangkan cukai merupakan pungutan yang digunakan pemerintah kepada barang-barang dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, bea cukai bisa diartikan pungutan-pungutan yang digunakan pemerintah kepada barang yang diekspor maupun diimpor, serta barang yang memiliki karakteristik tertentu ataupun khusus. Selain itu, dikarenakan tugas dan fungsi strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan tugas titipan dari instansi lain, berketitipan barang-barang yang melewati batas-batas negara. Bea Cukai hadir dengan visi menjadi institusi kepabeanan dan juga ketermuka di dunia, serta didukung oleh 3 misi yang pasti, yaitu 1. Memfasilitasi perdagangan dan industri. 2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. 3. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga kantor bea cukai tersebar di seluruh penjuru Indonesia, terdiri dari 11 direktorat dan sekretariat, 3 tenaga pengkaji, 3 kantor pelayanan utama, 20 kantor wilayah, 104 kantor pengawasan dan pelayanan, 4 pangkalan sarana operasi, dan 3 laboratorium. Dalam mendukung kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bea dan Cukai siap melayani kegiatan importasi dan eksportasi barang, pemeriksaan kiriman paket pos, kegiatan cukai, dan memberikan berbagai macam fasilitas. Berbatasan langsung dari beberapa negara menjadikan Indonesia harus lebih siaga terhadap keluar masuknya barang. Bea cukai siap menjaga dan mengawasi keluar masuknya barang, bawaan pelintas batas, barang ilegal, dan barang berbahaya. Dengan perkembangan dunia yang sangat pesat dan lalu lintas antar negara yang masuk ke wilayah Indonesia mendorong bea cukai hadir di setiap bandara internasional untuk semakin baik dalam memeriksa
mengawasi, dan melayani setiap arus lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia. Bea Cukai telah menorehkan berbagai macam prestasi seperti 1. Penangkapan barang penyelundupan yang berbahaya. Kedua, turut serta dalam penangkapan pemberantasan narkoba. Ketiga, mencegah dan menangkap hasil laut ilegal, kayu ilegal, rokok dengan cukai palsu, dan lain sebagainya. Selain itu, Bea Cukai juga memiliki tugas yang sangat penting. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dan penyelenggaraan perumusan dan pelayanan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Barang yang terkena cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terdiri dari etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, hasil tembakau. Barang yang terkena cukai adalah barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, edarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan negara demi keadilan dan keseimbangan. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.